Oke, next kita ke contoh soal yang ketiga. Ini bentuknya sedikit berbeda. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X min 2 ditambah 2 log X plus 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, yang di ruas kanan itu bentuknya masih bentuk penjumlahan. Dalam logaritma, ketika dia basisnya sudah sama, maka penjumlahan itu bisa kita rubah ke bentuk perkalian. Ini 2 log X min 2 menjadi ini dikali ya. Dikali dengan X plus 5. Nah, kemudian di ruas kanan, 3, karena dia bentuknya belum logaritma, kita rubah ke bentuk logaritma. 3 itu berarti 2 log 8. Nah, sekarang karena ini sudah sama-sama basisnya sudah sama yaitu 2, dan 2 itu basisnya berarti lebih dari 1, nanti bisa langsung kita ambil numerusnya saja dengan tanda mengikuti tanda pertidaksamaan semula. Ya udah, ini menjadi, kita ambil numerusnya, X min 2 kali X plus 5 kurang dari sama dengan 8. Kita kalikan, ini berarti X kuadrat plus 3X min 10 kurang dari sama dengan 8. Kemudian kita jadikan satu ruas, kita pindah ke ruas kiri untuk 8-nya menjadi X kuadrat plus 3X min 18 kurang dari sama dengan 0. Kemudian karena ini persamaan kuadrat, kita faktorkan. Faktornya berarti ini X 18 berarti 6 kali 3 ya. Ini menjadi plus 6 X min 3. Nah, nanti gambarnya nanti dulu. Ini langsung untuk batas pembuat 0 pada garis bilangannya nanti X sama dengan negatif 6. Ini X sama dengan 3. Nah, kemudian kita ke syarat numerusnya. Syarat numerusnya, yang pertama untuk X min 2 lebih dari 0 berarti X lebih dari 2. Kemudian untuk yang satunya, yang X plus 5 lebih dari 0 berarti X lebih dari negatif 5. Nah, setelah ini kita gambar untuk yang pertama, yang X plus 6 kali X min 3 kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Kita letakkan angkanya pada garis bilangan yang pembuat 0 tadi, yaitu ada negatif 6 dan nanti ada 3. Di sini negatif 6, ini 3. Nah, kita harus cek daerah yang memenuhi itu yang mana sih? Dengan cara boleh dengan uji bilangan. Misalnya dari negatif 6 ke kiri, daerahnya ke kiri, misalnya angka negatif 7, misalnya negatif 7 kita uji coba, kita masukkan ke yang paling bawah saja, ke sini. Yang ke X plus 6 kali X min 3, negatif 7. Negatif 7 plus 6, negatif. Negatif 7 min 3, negatif. Negatif kali negatif, berarti di sini nanti dia positif ya. Di sini positif. Kemudian yang dari negatif 6 sampai 3, angka yang paling mudah untuk diuji adalah angka 0. 0 plus 6 positif, 0 min 3 negatif. Positif kali negatif berarti di sini negatif. Kemudian yang daerah ke kanan. Daerah 3 ke kanan misalnya angka 4. 4 plus 6 positif, 4 min 3 positif, positif kali positif berarti di sini positif. Karena yang diminta itu adalah kurang dari sama dengan 0, berarti yang memenuhi adalah daerah yang negatif, atau dengan kata lain daerah yang tengah ini. Nah, kemudian untuk syarat numerusnya yaitu X lebih dari 2. Kita buat dulu angka 2, misalnya di sini. Ini nggak pakai sama dengan, berarti terbuka batasnya.
Karena dia lebih dari 2, berarti arahnya ke kanan. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang X lebih dari negatif 5. Karena lebih dari negatif 5, maka garisnya juga ke kanan. Nah, manakah daerah yang dilewati oleh ketiga garis tersebut? Coba kita tarik garis deh yang dilewati oleh ketiga garis tersebut adalah yang dari ini loh, batasnya ini. Sampai yang daerah ini. Kalau kita arsir, gini. Dari 2 sampai ke 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga batas yang paling kirinya adalah yang ini 2. 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk 2 log X min 2 ditambah 2 log X plus 5 kurang dari sama dengan 3 adalah X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Oke, kita ke contoh terakhir dari perjasaman logaritma. Ini bentuknya juga sedikit berbeda, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 1 log 2X min 1 lebih dari sama dengan X plus 1 log 4X min 3. Di sini basisnya itu masih memuat variabel X. Basisnya adalah X plus 1. Nah, kita belum tahu basisnya itu sebetulnya masuk yang di kategori mana sih? Apakah yang A lebih dari 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Karena kita nggak tahu, berarti nanti kemungkinan ya ada dua kemungkinan itu yang harus kita coba keduanya. Nah, sekarang kita asumsikan untuk yang pertama adalah ketika itu basisnya yang di antara 0 sampai 1 ya. 0 kurang dari A kurang dari 1. Ya udah kita masukkan 0 kurang dari A-nya yaitu X plus 1 kurang dari 1. Nah, ini kan kita kurangi biar yang di tengah itu memuatnya X saja, berarti semua ruasnya ini kita kurangi 1, berarti ini gini, 0 kurang dari 1 kurang dari X plus 1 min 1 kurang dari 1 min 1. Setara semua. Berarti ini adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini basisnya udah sama dan kita asumsinya tadi adalah di antara 0 sampai 1, ya udah kita ambil aja numerusnya, yaitu 2x min 1, hanya karena tadi basisnya di antara 0 sampai 1, jadi tandanya kita rubah menjadi kurang dari sama dengan 4x min 3. Nah, ini 4x-nya saya pindah ke kanan, ke kiri. 2x min 4x kurang dari sama dengan min 3 plus 1. Berarti ini negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 2. Semua ruas kita bagi dengan negatif 2. Menjadi x, karena dibagi dengan negatif, maka tandanya berbalik lagi. Menjadi lebih dari sama dengan 1. Nah, kemudian kita ke syarat numerus. Numerus. Untuk yang pertama yaitu yang 2x min 1 lebih dari 0, berarti 2x lebih dari 1, x lebih dari setengah. Kemudian yang
Syarat numerus yang kedua yaitu yang 4x min 3 lebih dari 0, berarti 4x lebih dari 3, x lebih dari 3/4. Nah, sudah selesai semua, kita gambar ke garis bilangan. Yang pertama yaitu negatif 1 dan 0 ya. Kita gambar di sini ada di sini ada negatif 1, ada 0. X-nya di antara negatif 1 sampai 0, berarti yang di tengah-tengah ini. Kemudian X lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1 berarti gambarnya ke arah kanan. Kemudian yang X lebih dari setengah, karena lebih dari setengah, arahnya juga ke kanan juga. Terakhir yang X lebih dari 3/4. Karena lebih dari 3/4 berarti dia arahnya juga ke kanan. Nah, pertanyaannya, apakah ada daerah yang dilewati oleh keempat garis? Ini garis yang pertama, garis yang kedua, garis ketiga, garis keempat. Kalau yang ini, yang di sebelah sini, dia memang dilewati oleh ketiga garis. Yang ini loh. Yang ini. Yang di sini. Tapi dia tidak dilewati oleh garis yang ini. Artinya apa? Artinya tidak ada daerah yang dilewati oleh keempat garis. Berarti untuk kasus yang pertama, yang asumsi pertama, yaitu yang untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, dia tidak memenuhi, tidak ada penyelesaiannya. Ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita asumsinya yang kedua. Kita asumsikan ketika basisnya itu lebih dari 1. Basisnya lebih dari 1. Tadi basisnya adalah X plus 1. Berarti X plus 1 lebih dari 1. Artinya X lebih dari 0. Nah, kemudian karena asumsinya basisnya itu udah sama, dengan basisnya lebih dari 1, ya sudah kita langsung ambil numerusnya. 2x min 1. Tandanya 2x min 1. Tandanya mengikuti tanda pertidaksamaan semula, karena ini kan basisnya lebih dari 1, jadi nggak ngerubah tanda. Tandanya tetap lebih dari sama dengan 4x min 3. Sekarang 4x-nya saya pindah ke kiri.
2x min 4x lebih dari sama dengan min 3 plus 1. Min 2x lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti dibagi semua dengan negatif 2 semuanya menjadi x, karena dibagi negatif tandanya berbalik, x kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke syarat numerus. Sebetulnya syarat numerusnya ya sama kayak yang asumsi yang sebelumnya. Yang 2x min 1 lebih dari 0, berarti 2x lebih dari 1, x lebih dari setengah. Kemudian yang satunya 4x min 3 lebih dari 0, 4x lebih dari 3, x lebih dari 3/4. Nah, kita gambar lagi ke garis bilangan. Yang pertama untuk x lebih dari 0, karena lebih dari 0 berarti arahnya ke kanan. Kemudian yang x kurang dari sama dengan 1, karena kurang dari berarti dia arahnya ke kiri. Nah, kemudian yang x lebih dari setengah, karena lebih dari setengah berarti nanti dia arahnya ke kanan. Kemudian terakhir yang x lebih dari 3/4. Karena lebih dari berarti arahnya juga ke kanan. Nah, apakah ada daerah yang dilewati oleh keempat garis? Kita lihat di sini, ternyata ada, yaitu dari yang 3/4 ini sampai ke 1. Nah, ini daerahnya yang dilewati oleh keempat garis, 1, 2, 3, 4 garis ini. Jadi penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga 3/4 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Nah, demikian pembahasan untuk pertidaksamaan logaritma dan pembahasan contoh-contohnya. Semoga cukup jelas. Setelah ini, kalian bisa coba untuk mengerjakan tugas dari persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.